ya kan. Iya. Belum lagi kalau kita bahas isu masalah pungli dan lain sebagainya, belum kena markup dan lain sebagainya. Ya, Kita itu udah isu umum juga gitu kan. Turun dana berapa sebenarnya, terus ke markup sampai sisa ke sekolah sisa berapa, dan sekolah juga harus ngakalin nih untuk guru berapa. Nah, ya benar. Itu juga problem lain lagi kan jadinya kan. Kadang kita punya pikiran bahwasanya aku ngajar ininya aja lah karena kan aku digaji segini. Nah, jadi guru yang tadinya untuk mencetak generasi bangsa ke depannya untuk menjadi ya Indonesia Emas 2045 itu jadi nggak powerful gitu gara-gara gajinya itu ya sangat rendah. karena kamu lihatnya gini sih. Kita lihat kampus aja di Indonesia ini berapa, Banyak. sekolah berapa gitu kan. Itu kan membuat akhirnya tenaga pendidik itu dibutuhkan. Akhirnya yang nggak kompeten pun akhirnya masuk juga gitu. Gimana karena butuh gitu kan. Karena guru itu kan nanti ya dia untuk istilahnya kebutuhan di sekolah itu untuk akreditasi dan segala macam kan begitu ya. Kebutuhan Itu benar, Bang. instruksi dari pemerintah gitu kan. Benar, Bang. Mungkin kalau kita bilang kayak Inggris kan lebih kecil wilayahnya dari kita kan, lebih mudah untuk di manage sama satu pemerintahan. Sedangkan kita pemerintahan terpusat tapi harus mengakomodir Indonesia yang segini luasnya gitu kan. Kalau kita lihat peta geografis kita kan secara luas kita tuh udah dekat-dekat Rusia gitu loh, mirip-mirip Rusia gitu kan misalnya kan. Cuma susahnya kita di kepulauan. Jadi bahkan untuk nyebrangin pulau dan sebagainya. Belum lagi kalau misalnya kita sebut daerah-daerah terpencil, belum tentu ada guru yang kemudian mau. ya benar. Kalau nggak salah ya di Vietnam, mereka tuh untuk sistem pendidikan itu tuh memang mengakomodir untuk wilayah-wilayah terpencil dengan menaikkan gaji guru di wilayah-wilayah tersebut. Gitu. Abang nyenggol tadi masalah yang kayak kita misalnya udah di jurusan A gitu kan, kita dapat nanti setelah lulus kebanyakan mahasiswa nih dapat pekerjaannya ya di luar dari jurusan itu. Ini pengalaman pribadi juga sih Bang, sekelas kampus saya juga kan, mungkin ini pernah aku ceritain juga ke Abang, ke Bang Gani juga, sekelas itu aja maksudnya saat magang gitu kita nggak disediain gitu loh, nggak disediain tempat magang, jadi suruh nyari sendiri gitu. Itu kan kayak lucu banget sih, ya kan, lucu kan. Kayak aku sendiri terakhir magangnya itu, jadi magang itu kan istilah kata kan prakerja kan, sebelum kita masuk ke dunia kerja langsung kan. Kita kayak belajar menjadi pekerja gitu kan. Jadi sedangkan di kampus yang ya negeri lah, namanya kan negeri, tidak menyediakan itu gitu, tidak ngasih jalur bahwasannya ke industri ini gitu loh. Maksudnya kamu nanti setelah tamat kamu ke industri ini. Makanya itu mungkin kebanyakan setelah tamat mahasiswa ini gelar-gelar ini ya terakhir pekerjaannya ya nggak sesuai dengan jurusannya gitu. Ya. Banyak melenceng mungkin karena itu juga, karena kesiapan dari kampusnya juga kurang juga. Aku pernah baca juga tuh Bang, kayak pendidikan di Indonesia ini kurang mengarah ke industri gitu loh. Jadi ujung pendidikan di Indonesia ini masih acak, nggak ada, maksudnya macam teknik informatika kan gitu kan. Jadi tidak ada, aku pernah dengar bahwasanya teknik informatika kan ngoding kan, dia masih pakai bahasa Pascal, itu kan udah lama banget kan, bahasa Pascal. Cece kan itu udah nggak dipakai di industri kan, di industri pekerjaan kan. Makanya itu Cece pendidikan di Indonesia ini masih abstrak gitu, ujungnya kemana, belum masuk ke ujungnya itu industri yang diarahkan kita tuh kemana gitu. Ya. Belum sesuai dengan kebutuhan industri yang diperlukan dunia kan gitu ya. Di Indonesia. Ya, soal juga sih, karena kan pendidikan kita juga ganti-ganti tiap tahun kan. Jadi bukan tiap tahun juga sih Pak. 5 tahun sekali. Jadi susah juga gitu kan untuk fokus ke salah satu problem di pendidikan, sedangkan sistemnya aja diubah-ubah terus gitu kan. Yang belum pakem udah diubah-ubah gitu. Benar Bang. Ya sebenarnya gini, sebenarnya memang nggak ada masalah juga sih pada akhirnya orang dengan jurusan apa itu pekerjaannya apa, karena kan memang nggak selamanya juga sesuai dengan harapan ya. Pada akhirnya ketika kita
di dalam dari kehidupan gitu, kehidupan nyata. Cuman kan kalau jumlahnya terlalu banyak, nah ini kan berarti kan ada masalah sebenarnya gitu kan. Kalau presentasi orang yang dengan jurusan A tapi bekerja dengan jurusan B, nah ini kan justru jadi tanda tanya gitu. Kalau mungkin presentasinya rendah, ya mungkin ini nggak jadi persoalan gitu kan. Kalau presentasinya tinggi berarti kan ini ada yang miss Ada ini problem gitu, lah ada problem di gitu dunia kan. kita nih, di Di Indonesia nih dunia kan. pendidikan dengan lulusannya apa dan dunia kerjanya apa gitu kan. Karena tadi ya kita ini bukan seperti negara-negara yang maju ya, yang memang udah dipersiapkan ini generasi-generasinya. Ya contohnya kayak di Jepang gitu kan. Jepang itu yang kita lihat anime-anime yang kita lihat kalau ada kayak Kapten Tsubasa. Nah. Itu kan ada pertandingan antar SD, SMP, SMA, Oh, itu kuliah. berlanjut tuh, Dan Bang. itu memang bener ternyata di Iya, real kehidupan benar. gitu kan. Aku pernah lihat kayak SMA, sekelas SMA gitu kan. Mainnya di stadion yang nonton rame kayak Liga Iya. 1 Indonesia gitu loh. Jadi memang sudah sangat prestisius gitu Nah. kegiatan olahraga di sana gitu. Jadi pertandingan antar SMA, SMA distrik ini Nah. lawan ini gitu. Memang udah sebegitunya gitu. Bahkan setingkat universitas di sana, kampus di sana itu kalau diadu dengan klub-klub profesional itu sudah Bisa tingkatnya tuh bisa. udah nggak jauh gitu. 11-12 dari levelnya gitu. Saking memang pembinaan, pembibitan itu sangat bagus dari awal gitu. Jadi memang anak-anak yang punya potensi bola, sepak bola, ya udah mereka akan diarahkan ke sana dan Dari memang kecil ya kan, dibimbing Bang? untuk arah ke sana gitu kan. Tapi memang ya itu tadi kita belum menemukan itu di pendidikan kita gitu. Sehingga memang ya agak kesulitan kita. Akhirnya tadi karena kita terlalu luas, memang lulusan-lulusan kita itu nguasain banyak hal tapi nggak ada yang expert di bidangnya benar, gitu. benar, Bang. Sehingga nyari orang-orang yang expert itu sangat sulit gitu. Berbeda dengan yang tadi kalau misalnya nih Jepang kita bilang kan nyari pemain sepak bola, iya nggak susah karena memang sudah dibina dari awal dan dia expert sampai ke tingkat di usia-usia produktif gitu. Makanya kita lihat sekarang Jepang itu banyak pemain-pemainnya sudah main di liga-liga Eropa. top Eropa kan. Itu menunjukkan bahwasanya pembinaannya bagus dan target mereka kalau nggak salah itu 2060 atau berapa, mereka tuh juara Piala Dunia. Jadi itu sudah mereka konsep dari 2004 kalau nggak salah beritanya. Pokoknya 2004, 2040 itu mereka harus juara dunia gitu. Itu kan berarti sudah di setting mereka, sudah apa ya? Main mappingnya udah di set Iya, mereka iya. itu gimana supaya ini terbukti sekarang udah banyak kan ya anak-anak Jepang itu yang sudah masuk ke liga-liga top Jepang Eropa. jadi raja di Asia kan. Iya. Bahkan bisa Bikin mengimbangi rekor untuk Asia. level dunia Level kan dunia, begitu. ngalahin Eropa dah sekarang. Ya, Jepang, Korea Selatan kan kalau masalah sepak bola kan udah termasuk Iya. level-level Iya. tim-tim papan atas juga gitu kan. Heeh. Main-mainnya juga banyak main di Liga Eropa sekarang ini. Balik pendidikan lah Bang ya. Pernah dengar nggak isu bahwasannya anak SD bukan anak SD lagi ya, SMP nggak bisa baca. Belakangan ini aku pernah lihat di seliweran TikTok gitu kan, FYP TikTok. SMP kelas 7 baru masuk lah ya, baru masuk SMP. Disuruh baca sama gurunya, nggak bisa gitu loh. Ada. Ya, sekelas membaca gitu. Kayaknya itu kan baca itu kan jadi bare minimum seorang manusia itu untuk belajar gitu. Gimana manusia anak kecil ini, anak-anak kecil Manusia anak ini, kecil. anak-anak kecil ini belajar suatu ilmu, sedangkan dia nggak pandai membaca. Belajar dari mana gitu dia kan? Ya, mungkin kalau kita lihat kenapa itu bisa terjadi karena sekarang ya penentuan untuk naik kelas itu tidak seperti di zaman kita mungkin gitu. Istilahnya kan kalau dia setiap akhir tahun itu ada ujian ya, dan ujian itu akan menentukan si anak naik kelas atau enggak. Nah sekarang itu nggak ada istilah nggak naik kelas, semua pasti naik kelas gitu. Maka akhirnya kelas 1 dia belum bisa calistung nih sebenarnya baca tulis hitung, tapi karena memang sistemnya membuat dia harus naik, akhirnya naik. Kelas 2 gitu juga, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Akhirnya sampai di tingkat SMP yang harusnya kita nggak mikirkan lagi calistung, itu harus mikirkan. Kenapa? Karena tadi standarnya ketika naik kelas tadi ya untuk di awal-awal tadi ya mereka masuk saja gitu, nggak ada ujian yang buat mereka tuh jadi tinggal kelas gitu. Makanya sekarang kita dengar isu tinggal kelas nggak pernah ada lagi kan? Enggak. Kenapa? Karena tadi memang sistem dibuat sekarang itu anak-anak itu jangan tinggal kelas gitu. Tapi itu katanya ngikutin sistem Finlandia nggak sih, katanya nggak ada tinggal kelas gitu kan? Oh iya. Kalau nggak salah gitu yang diadopsi. Ya kita mengikutin
pendidikan luar negeri ya sah-sah aja, tapi kan kita harus menyesuaikan juga kan Nah, benar, dengan Bang. kondisi kita, negara kita siap atau enggak dengan itu gitu kan. Kalau di Finlandia tidak naik kelas dan memang mereka Tapi mereka bisa baca lah. ya Nggak itu kayak jadi kita. ininya, dan memang iya gitu, bukan hanya sampai tingkat SMP, bahkan tingkat SMA sekalipun itu kali-kali ada yang nggak bisa gitu. Oh, itu aku pernah lihat juga, Bang. Kali-kali 1 sampai 10 itu kan istilahnya kan, 1 kali 1 2 kali 1 dan Masih ada seterusnya yang gitu, bingung, itu Bang. ada yang nggak bisa gitu kan. Padahal kan basic, dimana kita aja sendiri tuh di kelas 2 kelas 1 kelas 3 itu suruh hafal hafal Iya. mati gitu kan, Suruh hafal mati. kali-kali gitu kan. Dan kalau nggak hafal itu ya bisa jadi nanti nggak naik kelas lah atau ancaman-ancaman lain gitu. Nah sekarang nggak ada gitu, itu yang akhirnya membuat anak-anak kita di Indonesia itu ya lulusan-lulusannya itu lemah jadinya gitu. Ditambah lagi guru-gurunya harus dipaksa buat memberikan nilai-nilai yang di luar dari kemampuannya gitu Kemampuan kan. anaknya ya, Iya, Bang. harusnya nilainya mungkin 60 didongkrak lah supaya bagus tampilannya di raport, kan jadi 80 90 gitu kan. Makanya kalau kita bedah mungkin bisa jadi raport-raport anak-anak hari ini ya itu nggak sesuai Nggak isi real. tulisan raport yang ada di raport dengan kemampuan aslinya gitu. Karena kayaknya kita ini deh terlalu terpaku sama Hasil. angka, bukan hasil Bukan bahkan. hasil, Bang. Angka. Kita Ya, kita tuh terpaku sama kuantitas dalam segala hal gitu loh. Kayak contoh nilai. Apa arti seseorang punya nilai 95 di matematika, tapi dia tidak bisa perkalian? Bersosial. Oh, Enggak, langsung gitu loh. Yang linear aja langsung gitu loh. Dia punya nilai 90 di matematika, tapi nggak bisa perkalian. Kan nggak ada kan? Oh, iya Tapi yang sih. jadi patokan adalah nilainya. Jadi bukan kualitasnya gitu loh. Dan ini kan juga berkaitan sama akreditasi sekolah juga kan. Bayangin ada sekolah yang muridnya banyak nggak lulus, tapi yang lulus berkualitas. Ini nggak akan dianggap dibandingkan sama sekolah yang meluluskan lebih banyak siswa gitu loh. ya, Kayak contoh di universitas aja deh, Ya, sih. yang sarjana cum laude makin lama makin banyak. Makin baik. IPK cum laude tuh sekarang makanya ada istilah inflasi IPK sekarang kan, inflasi IPK. Penurunan IPK nilai. 3,5 tuh udah gampang sekarang ini, ya, nggak kayak dulu Nggak gitu kayak loh. dulu, Bang. Jadi ya kita terpaku sama angka-angka tadi itu sehingga kita lupa ke sesuatu hal atau hal-hal yang tidak bisa dinilai dengan angka gitu kan. Kayak contoh kemampuan seseorang bersosial, kemampuan matematis seseorang, atau Ya. kemampuan-kemampuan yang sifatnya adalah kualitas gitu loh, yang tidak bisa diukur dengan angka. Kita jadi lupa sama kayak gitu sih. Benar, Bang. Mungkin ya karena pendidikan kita juga yang sisanya berpandangan ke situ semua. Jadi ya terakhir ya implementasinya di masyarakat ya gitu semua terakhir kan. Di angkatanku tuh dibilang gitu kan, kalau mau dapat PTN itu harus punya nilai yang menanjak nilainya. Ah ya, Ya kan? zaman Ya. kita dulu tuh, Bang. Kelas SMA 1, kelas 2, kelas 3 tuh nilai harus nanjak terus gitu kan. Kalau dia ada yang turun. ada yang Ada turun turun. nanti bisa berpotensi nggak dapat Gagal. PTN gitu kan. Padahal kan lagi-lagi kita fokus ke angka di sana kan. Padahal kan kualitas seseorang tadi itu tidak dinilai berdasarkan angka. Makanya aku tuh lebih setuju masuk kuliah itu nggak cuma berdasarkan nilai kalau kondisinya seperti ini. Kecuali memang nilai-nilai tadi itu sudah representatif sama kualitas seseorang. Kalau udah representatif ya oke gitu kan, masuk berdasarkan nilai ya oke. Tapi kalau seandainya belum, memang kayaknya perlu ada tes supaya tahu siapa sih yang sebenarnya layak untuk kuliah gitu loh. Iya sih, Bang. Ya makanya kalau kita lihat kadang-kadang ya lulusan-lulusan yang PTN dengan jalur undangan itu jauh lebih banyak ketimbang anak-anak yang lulus melalui jalur tertulis kan begitu kan. Iya. Itu menunjukkan bahwasannya ya dari sisi kemampuan kognitif ataupun pengetahuannya memang sangat lemah gitu, sehingga ketika dia diuji dengan ujian tulisan yang berbasis pengetahuan dia nggak bisa menjawab gitu kan. Sedangkan undangan tadi kan itu memang lihat dari raport, dan raport itu kan memang bisa disetting ya, artinya kan memang ya mungkin kelas 10 dibuat nilainya sekian, kelas 2 dibuat sekian supaya menanjak ini kan bisa kan, sehingga akhirnya dia dipanggil lah untuk masuk ke PTN gitu kan. Ditambah lagi dengan sekarang itu dimana kalau kayak tadi Gani bilang kalau mahasiswanya itu banyak yang nggak lulus kan berpengaruh sama akreditasi, Ya. kampusnya jadi tercoreng, namanya jadi jelek kan begitu kan. Akhirnya ya segala sesuatu itu bukan dari kualitasnya pada akhirnya, dan itu bukan hanya di dunia pendidikan aja, di segala aspek sebenarnya gitu. Kita masih memikirkan kuantitas, mikirkan angka-angka gitu kan. Kita jauh dari yang namanya kualitas. Padahal kualitas itu yang memang benar-benar akan
menjadikan ya tadi generasi emas itu terwujud gitu tadi kan. Karena gimana pun ya banyaknya kita, jumlahnya besar, tapi kalau kualitasnya nggak ada ya lemah juga kita pada akhirnya gitu berhadapan dengan siapapun kan gitu kan. Makanya kualitas ini memang seyogyanya harus dijaga sebenarnya gitu, bukan oleh ya lembaga sendiri tapi dari kita, minimal kita lah ya. Jangan sampai kita ngerasa aku lulusan kampus terkenal tapi dari sisi kualitas kita nggak bisa bersaing gitu kan dengan orang-orang lain gitu ya, mungkin kampusnya di bawah dari kita kan begitu kan. Ini jadi permasalahan tersendiri pada akhirnya untuk lulusan-lulusan tadi. Makanya ya inflasi IPK itu juga jadi pengaruh kan, dengan bangganya dia pakai selepang cum laude gitu kan, tapi dari sisi pengetahuannya jauh di bawah itu kan gitu. Itu sih mungkin yang jadi PR kita bersama untuk melihat itu. Nah, nggak tahu nih kita berapa menit dah. Mau dibahas lagi masa apa? Kenapa? Aku punya pertanyaan sih. Kenapa orang-orang zaman dulu ini, maksudnya ke zaman-zaman filsuf Yunani kan, yang notabene mencari ilmu pengetahuan itu kan nggak segampang sekarang gitu loh. Kan sekarang kita tinggal di genggaman semua ada gitu. Mau nyari rumus Pitagoras, mau nyari apa gitu kan, ilmu pengetahuan ada. Nah, sedangkan sekarang sudah sebegitu mudahnya, kenapa banyak sekali orang yang nggak banyak orang expert di mencari haus akan ilmu pengetahuan gitu bang, nggak seperti zaman penemu kita dulu kan, zaman filsuf Yunani, Aristoteles apa kan, Pitagoras yang nemuin Pitagoras, aljabar semuanya itu kan mereka itu kan untuk memahami suatu materi kan mereka harus baca buku, nyari bukunya itu entah di mana kan, jauh gitu kan. Nah, kenapa makin mudahnya kita mencari sebuah informasi, kita makin ibaratnya ya yang kita tahu sekarang, karena kita dimanja dengan itu. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan konten kita sebelumnya juga gitu loh. Masalah, ketika kita ketika kita bahas masalah gimana seseorang itu bisa tidak betah dengan proses gitu loh. Ketika orang terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya instan, kita tuh jadi tidak mau memahami sebuah proses. Dan itu berakibat kepada perilaku kita yang tidak senang menganalisa sesuatu lebih dalam. Sedangkan orang zaman dulu itu kalau melihat sesuatu tuh menganalisa dengan sangat dalam gitu loh. Perlu tahu semuanya sampai akhirnya buat kesimpulan, buat teori, buat hipotesis dan lain sebagainya, sampai inventionnya gitu kan. Sekarang kita tidak terbiasa dengan proses gitu loh. Kita tidak senang karena kita pengen apa-apa dapat instan. Lihat, bahkan sekarang sudah ada ChatGPT gitu kan. Iya. Kita pasti lebih malas baca sekarang. Lebih malas baca sekarang. Iya. Tanya aja AI dapat jawaban. Padahal dulu kita disuruh untuk lihat jurnal, disuruh lihat baca buku dan lain sebagainya. Kita sekarang tinggal tanya AI dapat jawaban. Kita jadi nggak terbiasa dengan proses panjang, tidak terbiasa dengan analisa. Itu sih. Iya, jadi karena memang jadi jawabannya karena udah terlalu mudah sekarang. Karena terlalu mudah, kita akhirnya mengabaikan ilmu itu sendiri. Makanya ya udah, ketika ada satu permasalahan kita nggak susah nyarinya, tinggal ngetik, tinggal googling kan begitu ya, browsingnya. Akhirnya ilmu itu kita tinggalkan karena kita ngerasa mudah untuk mendapatkannya gitu kan. Balik lagi karena instan tadi gitu. Dan ingat, sesuatu yang instan itu kan gak ada yang baik gitu. Mie instannya kan gak baik ya untuk kesehatan gitu kan. Itu debatable sih. Aku suka mie instan soalnya. Ya, mie instan tapi dalam jangka waktu yang panjang gitu, banyak mengkonsumsinya kan. Tapi bikin mie instan tuh nggak instan loh bang. Benar. Iya. Harus kita robek dulu, harus kita ini kan masak. Ya artinya sederhananya ketika seseorang itu menginginkan sesuatu instan, maka ya cepat dapatnya, instan dapatnya, ya cepat hilangnya juga biasanya gitu kan. Karena kan ilmu itu pada hakikatnya kan bukan sesuatu yang bisa cepat kita dapat dan memang bisa bertahan gitu ya. Makanya ya kalau kita ngelihat dari sisi keislaman gitu kan, kenapa ulama-ulama dahulu itu kan ketika mereka itu mencari satu hadis gitu kan, mereka itu rela untuk berjalan dari satu negara ke negara yang lain gitu kan. Bayang kalau untuk cari satu, kita nyari 1000 udah dalam satu kitab, bahkan dalam HP juga sudah ada kan gitu kan. Dan bayangkan effortnya segede itu, kalau mereka cuma dapat terus mereka nggak bener-bener pahamin, rugi pasti. Mereka pasti rugi kan gitu kan, hilanglah usaha-usaha yang udah dia kerjakan hari ini. Makanya
karena effortnya gede, maka mau nggak mau, suka nggak suka, dia harus pahami, dia hafal, dan dia dalamin itu gitu, sehingga bisa dia tulis di dalam kitab-kitabnya. Nah, itu yang menjadi perbedaan antara kita dengan orang-orang terdahulu gitu kan. Benar-benar. Karena di zaman dahulu kan teknologi kan tidak semudah Tidak sekarang semasif gitu sekarang kan. lah Bang ya. Akhirnya ya karena nggak mudah, mau nggak mau ilmu yang didapat itu benar-benar harus ditelaah, dipahamin, ditulis, dianalisa, supaya ya ilmu itu nggak hilang gitu. Dan kita lah nih orang-orang yang tinggal menikmati sebenarnya kan Iya, ilmu-ilmu yang benar. dibuat oleh orang-orang dulu gitu. Tapi ya udah mudah pun tadi balik lagi kita lebih banyak lalainya gitu, menginginkan yang instan kan. Apalagi dengan bantuan AI hari ini makin membuat kita males Waduh. lagi udah gitu kan, menganalisis apapun itu gitu. Itu jadi masalah juga lagi pada akhirnya. Ya, karena kita nggak suka dengan proses tadi itu sih. Orang-orang dulu kan ketika menikmati proses, dia tuh juga belajar gitu loh. Jadi proses itu adalah bagian dari Ya belajar. bener. Membaca buku tuh proses belajar gitu kan. Benar. Misal gini, kita dikasih sebuah buku yang kesimpulannya memberitahukan bahwasanya gajah adalah binatang dengan belalai. Kita ketika dapat kesimpulan doang, oh gajah adalah binatang dengan belalai, udah itu doang yang kita dapat. Tapi ketika orang membaca bukunya dengan penuh, ternyata dia tahu, oh di buku ini dijelaskan apa fungsi belalai pada gajah, oh kenapa gajah diuntungkan dengan adanya belalai pada dirinya, kenapa hewan lain tidak punya belalai, apakah tidak cocok dengan kondisinya dan lain sebagainya. Dia bisa dapat ilmu itu lebih banyak ketika menikmati prosesnya. Dan orang zaman dulu selain dia baca, dia juga menulis. Iya. Dan menulis itu juga adalah proses mengingat kembali pembelajarannya. Benar Bang. Dan setelah dia menulis, dia juga ngajarkan lagi ke orang lain kan. Jadi proses belajarnya itu banyak gitu loh. Beda dengan kita yang ketika mau tahu sesuatu, kita pengen langsung dapat jawaban tanpa menikmati proses untuk mendapatkan sebuah jawaban tersebut. Ide bagus Bang. Ide bagus apa ya? Ide bagus. Apa idenya? Apa idenya? Hah? Apa idenya? Bahwasannya ya kita jangan Jangan mau instan. mau instan aja, kita harus berproses supaya kayak mana ya, ilmu itu kekal gitu dalam pikiran kita. Terus Hmm. kita berani juga mengajarkan ke yang lainnya gitu. Dan proses itu sendiri adalah bagian dari belajar gitu loh. Kita selama udah proses itu kita pasti dapat banyak hal baru yang dipelajari. Itu bisa jadi ide kurikulum nih. Dan Bisa ini jadi ya menteri. harusnya Bisa jadi menteri Abang nih ya. harusnya kan kita begini ya, dengan ketika kita punya value, punya kualitas, kita kan akan bangga dengan diri kita gitu. Kita nggak malu lagi ketika dicengin orang gitu kan, Ya. ketika ditanya orang, karena kita ngerasa kita punya hal yang powerful di bidang yang kita kuasain gitu kan. Tapi kan hari ini banyak orang siapa, pendidikannya apa, tiba-tiba jadi komisaris misalnya, tiba-tiba Waduh, jadi siapa itu? ini, Bang, tiba-tiba udah bang, jadi udah bang. ya, kan nggak sebutkan nama, nggak sebutkan orang Siapa kan. itu? Jadi Dari ya ojol akhirnya lagi. apa? Karena nggak punya kualitas, akhirnya ya kerjanya juga sembarangan Ya, kan benar, gitu Bang. kan. Coba ketika kita punya kualitas, maka kita juga nggak takut ketika berdebat dengan orang lain, ketika kita berdiskusi dengan orang lain, karena kita menguasain bidang itu. Maka balik lagi, ya pendidikan kita ini belum dirancang untuk anak-anaknya menjadi expert di bidang tertentu kan gitu kan. Masih terlalu general, terlalu global, sehingga ketika kita bersaing dengan orang-orang di luar sana, kita masih agak kesulitan gitu untuk kita bisa bertumbuh gitu kan, atau kita bisa berkembang, bisa bersaing dengan orang-orang yang ada di luar sana gitu. Lagi bang. Ya, udah. Mungkin aku ngasih kesimpulan lah ya bang ya. Boleh, Ngasih boleh. kesimpulan dan Aku senang nih kalau ada yang ngasih kesimpulan. Sebelumnya nggak ada kesimpulan-kesimpulan. Ngasih kesimpulan hasil diskusi kita, bahwasannya gimana ya, visi misi rakyat Indonesia ini, seluruh warga negara ini tentang pendidikan ini masih beda-beda gitu. Ada yang maksudnya dengan pendidikan ini untuk mencari uang, dengan pendidikan ini untuk memang khusus untuk ya mencari ilmu gitu. Ada juga yang menggunakan pendidikan ini untuk jabatan, untuk nama gitu. Siapa itu? Makanya masih beragam visi misi kita ini tentang pendidikan ini. Mungkin dari yang bangun sekolah banyak-banyak, mungkin implementasi ya bahasanya, maksudnya pandangannya itu bahasanya untuk mencari uang pendidikan itu, Dibisniskan. dibisniskan. Ada yang pure untuk pendidikan, maksudnya ada yang Mendapatkan ilmu pengetahuan, ada yang buka forum-forum diskusi, ada yang memang khusus untuk mencari nama doang di pendidikan ini gitu. Ya, ada yang Mungkin untuk jabatannya. jabatan doang. Mungkin itulah yang menyebabkan negeri kita ini dari segi kualitas pendidikan ya gini-gini terus mungkin, karena belum ada
satu misi, satu visi untuk kedepannya membawa pendidikan Indonesia ini lebih baik lagi. Ya, dan satu lagi memang tantangan geografis tuh benar. Nah, benar. Geografis tuh memang akan menjadi tantangan yang sangat besar bagi negara kita ya, negara kepulauan kan berbeda dengan kasus-kasusnya kayak tadi Inggris ya, yang memang ya dia nggak besar kan kayak Singapura gitu kan, bahkan jumlah penduduk Jawa itu jauh lebih banyak gitu ketimbang Penduduk warga Singapura. satu negeri Singapura kan begitu kan. Itu menunjukkan bahwasannya ya letak geografis itu akan sangat berpengaruh gitu. Maka ini tantangan juga nih khususnya bagi pemerintah kan, gimana supaya bisa membuat pemerataan pendidikan. Jadi pendidikan yang baik itu nggak hanya dirasakan di kota-kota gitu, tapi di ya daerah-daerah, termasuk salah satu mungkin programnya tadi bisa memberikan intensif yang lebih kan kepada guru-guru yang ingin mengajar di daerah-daerah gitu kan. Jadi jangan lagi 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat dong bisa. Iya benar. Oh iya, minimal dia ada waktu untuk berpikir kan. Benar. Ambil nggak ya? Itu kan kalau sudah ada waktu dia berpikir itu kan peluang sebenarnya kan. Peluang untuk orang-orang itu pada akhirnya nyebur ke hal tersebut gitu Mungkin kan. kalau 10 kali lipat itu bisa dinamakan jadi wakil guru, Bang. Ya nggak masalah. Nggak masalah mau wakil guru, mau Soalnya rakyat 10 kali lipat gaji namanya wakil rakyat kan. Apa ini? Jangan lupa pantengin terus medsos kami di @setengahmatangproject. Terima kasih semuanya. Berapa menit ini Nggak panjang ya? tahu panjang tadi. Dibagi 2 juga nggak apa-apa sih nanti. Nah, mau lanjut lagi. Jeda bentar, menit. Bahas ini. Bahas pungli kayaknya nanya isu.